Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Markus pasal 4. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan kuasa kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis yang mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu.
Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi sangat teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Renungan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Markus pasal 4 ayat 1 sampai 41. Firman yang bertumbuh dan Yesus yang berkuasa. Saudara-saudara, pernahkah kita menabur sesuatu, misalnya cabai atau bunga, dan menunggu hasilnya? Awalnya hanya kecil, tapi setelah beberapa minggu mulai muncul tunas, lalu berbuah. Begitulah hidup iman. Kadang kita tidak melihat hasilnya langsung, tapi jika kita setia, pada waktunya kita akan menuai. Demikian juga Markus 4 menunjukkan dua hal penting. Firman Allah yang ditaburkan dalam hati dan kuasa Yesus yang sanggup menenangkan badai hidup. Firman yang ditaburkan, perumpamaan penabur. Yesus menjelaskan ada 4 jenis tanah, pinggir jalan, firman hilang karena hati keras. Tanah berbatu, firman cepat tumbuh tapi tidak berakar dan mudah layu. Tanah bersemak duri, firman yang terhimpit oleh kekhawatiran dan cinta dunia. Tanah yang baik, firman berbuah berlipat ganda. Seperti seorang petani di kampung yang menabur padi, jika tanahnya keras, benih tidak bisa masuk. Kalau tanahnya berbatu, padi cepat tumbuh tapi mati karena terik matahari. Tapi kalau sawahnya subur, hasilnya bisa berlipat ganda. Demikianlah hati kita. Pertanyaannya, kita tanah yang mana hari ini? Pelita di atas kaki Dian, ayat 21 sampai 25. Firman bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk diterangi dalam hidup sehari-hari. Kalau hanya dengar firman di gereja tapi tidak dipraktikkan, itu seperti lampu yang ditaruh di bawah meja. Benih yang tumbuh sendiri. Firman punya kuasa hidup. Kita hanya menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Jangan remehkan doa kecil, pelayanan sederhana, atau kesetiaan kita pada waktunya akan berbuah. Biji sesawi. Kerajaan Allah sering dimulai dari hal kecil seperti biji sesawi yang kecil sekali, tapi bisa tumbuh besar jadi tempat burung-burung bersarang. Jangan pernah meremehkan iman kecil atau langkah sederhana dalam Tuhan. Yesus menenangkan badai.
Setelah Yesus selesai mengajar, tibalah badai di danau. Murid-murid panik karena air masuk ke perahu. Tapi Yesus sedang tidur. Mereka membangunkan dia, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu badai itu reda. Pelajarannya buat kita bahwa Yesus ada di perahu hidup kita. Walau seolah tidur, dia tidak pernah meninggalkan kita. Masalah itu nyata, tapi kuasa Yesus lebih nyata. Iman diuji dalam badai. Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Seorang anak kecil naik kapal di tengah badai, tetap tenang karena tahu ayahnya yang jadi kapten kapal. Kita pun bisa tenang karena Yesus adalah kapten kehidupan kita. Aplikasi bagi kehidupan kita. Jadikan hati kita tanah yang baik dengan mendengar, merenungkan, dan melakukan firman. Biarkan firman jadi terang dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Jangan remehkan hal kecil. Iman sekecil sebiji sesawi bisa dipakai Tuhan untuk hal besar. Saat badai hidup datang, ingat siapa yang ada di perahu kita. Yesus berkuasa atas segala badai. Saudara yang diberkati Tuhan, Markus 4 mengajarkan firman Allah itu hidup dan bertumbuh. Dan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita buka hati. Biarkan firman bertumbuh dan tetap percaya bahwa Yesus sanggup menenangkan badai hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.